Baik, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi dengan saya untuk pembelajaran materi yang berikutnya. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah diajarkan, yaitu tentang apa sih nilai mutlak. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam persamaan nilai mutlak. Nah, di dalam persamaan nilai mutlak ini sendiri nanti kita akan menentukan variabel yang ditanyakan di situ. Misalnya, yang pertama tentukan nilai X dari harga mutlak X min 3 sama dengan 7. Ini apa sih artinya? X min 3 sama dengan 7. Berarti sebenarnya kalau kita penyelesaian yang pertama dulu kita menggunakan sebuah garis bilangan. Ini kalau kita gambarkan, ya, ini adalah jarak suatu titik X terhadap 3 itu adalah 7 satuan. Maka kalau kita perhatikan di sini 3, nah kita punya titik X di mana berada di sebelah kiri dan sebelah kanan, sehingga jaraknya adalah 7 satuan. Ya, kalau 7 satuan ke kanan, berarti ini artinya adalah, ini saya tambahkan, nah, ini kita lihat dari 3 7 satuan ke kanan, 1 2 3 4 5 6 7. Nanti berhenti di sini X-nya. Ini 4 5 6 7 8 9 10. Oh, berarti sebelah kanannya adalah 10. Kemudian kita lihat 7 satuan juga ke kiri. Kalau 7 satuan ke kiri, ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 3 kemudian 2, kemudian 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Berarti nanti harga mutlak dari X min 3 sama dengan 7 itu adalah min 4 dan 10. Ini min 4 dan 10. Ini nilai X-nya, ya. Jadi kita digerakkan dari jarak suatu X ke 3 itu adalah 7 satuan. 7 satuan bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, kemudian kalau kita selesaikan dengan persamaan, bagaimana ini? Nah, kita menyelesaikan dengan persamaan nilai mutlak. Kita tahu bahwa ini adalah X min 3, harga mutlak sama dengan 7. Ini artinya adalah yang pertama itu bahwa X min 3 kita ambil yang ke kiri dulu, berarti minus 7. Kemudian yang kedua, yang ke kanan, ini X min 3 sama dengan 7. Ya, kalau X min 3 sama dengan min 7, berarti ini min 3 ini kita pindah. Jadi X sama dengan min 7 ditambah 3. Maka X-nya sama dengan min 4. Kemudian yang satu lagi, X sama dengan 7 ditambah 3. Maka X-nya sama dengan 10. Sekarang kalian perhatikan X yang didapat. Kita selesaikan dengan cara menyelesaikan persamaan. Dengan tadi kita selesaikan dengan garis bilangan. Ternyata hasilnya adalah sama. Maka nanti ke depannya kalian tidak perlu lagi menggunakan garis bilangan ini. Ini adalah contoh pertama sehingga saya terapkan di dalam garis bilangan supaya kalian lebih mudah memahami bahwa arti dari harga mutlak X min 3 sama dengan 7 itu adalah jarak suatu titik X terhadap 3 adalah 7 satuan. 7 satuan ke kanan, 7 satuan ke kiri. Nah, sekarang kita sudah menemukan bahwa si X-nya itu ternyata adalah bisa min 4, bisa 10.
Maka kalau kita buat dalam himpunan penyelesaian, kita ambil X dulu yang kecil kita letakkan di kiri. Ini min 4 sama 10. Jelas contoh pertama. Nah, kemudian sekarang saya coba untuk contoh kedua. Misalnya saya punya harga mutlak dari X ditambah 5 sama dengan 2. Nah, sekarang dibedakan. Kalau ini tadi X min 3 sama dengan 7 adalah jarak titik X terhadap 3, itu 7 satuan. Kalau ini berarti jarak titik X terhadap min 5 adalah 2 satuan, ya kan? Kita langsung selesaikan saja dengan metode menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, ini artinya berarti kita bisa mengambil bahwa harga mutlak X plus 5 sama dengan 2. Harga mutlak X plus 5 sama dengan 2. Ini artinya adalah X ditambah 5 sama dengan min 2. Yang kedua adalah X ditambah 5 sama dengan 2. Kita perhatikan, ini 5-nya kita pindah sehingga didapatkan min 2 min 5. Berarti sama dengan minus 7. Ini X-nya. Lalu demikian juga untuk yang ini, berarti X sama dengan 2 min 5. X-nya sama dengan min 3. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya, hati-hati, min 7 dengan min 3. Orang kadang-kadang kebalik, katanya lebih besar min 7. Nggak bisa, ini ada negatifnya. Kalau 7 sama 3 itu memang lebih besar 7, ya. Tetapi kalau min 7 dengan min 3 ini ada tanda minnya, berarti yang lebih besar adalah min 3. Min 3 yang kita letakkan di kanan, yang kecil nanti di kiri, berarti ini min 7 min 3. Coba kalian pahami dulu dari dua contoh yang saya berikan ini, apakah cukup jelas buat kalian. Nanti kalau misalnya kurang jelas, kita bisa tanya jawab di sesi yang lain. Baik, kemudian kalau contoh ketiga ini saya kembangkan. Saya garis video dulu yang agak jelas. Contoh yang ketiga ini kita kembangkan, di mana tadi contoh pertama dan kedua adalah X-nya punya variabel 1, ya kan? Nah, sekarang kita kembangkan, misalnya X-nya variabelnya tidak 1. Andaikan saya punya 3X min 4 sama dengan berapa? 4 misalnya, ya. 3X min 4 sama dengan 4 harga mutlak. Nah, ini penyelesaiannya sama saja dengan contoh 1 dan contoh 2. Jadi artinya ini yang pertama adalah bahwa 3X min 4 itu sama dengan min 4, ya. Karena kita ambil yang ke kiri, yang melangkah ke kiri. Ini kita selesaikan dulu karena keterbatasan tempat. Jadi ini 3X min 4-nya kita pindah jadi min 4 ditambah 4. Betul? Jadi 3X sama dengan 0, maka X-nya adalah 0. Kemudian yang arti kedua yang bergerak ke kanan, yaitu 3X min 4 ini sama dengan 4. Jadi min 4-nya kita pindah, ini 4 ditambah 4. Jadi 3X sama dengan 8, maka X-nya adalah 8/3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 sama 8/3. Cukup mudah kan? Asal kalian memahami langkah-langkahnya dari awal, saya pikir penyelesaian soal ini mudah. Baik, sekarang contoh yang keempat adalah harga mutlak dari X min 1 sama dengan 3X. Yang membedakan dengan contoh-contoh sebelumnya, tadi hasilnya yang contoh sebelumnya, hasilnya itu berupa konstanta, bilangan tertentu. Nah,
Nah, sekarang di sini kedua ruas itu mengandung variabel x, di mana variabel x-nya itu yang mau kita cari, ya. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Langkah-langkah penyelesaian jika ada persamaan mutlak, tetapi variabelnya ada di dua ruas seperti ini. Jadi ruas kiri mengandung variabel x, ruas kanan juga mengandung variabel x. Ya, ini keduanya kita kuadratkan dulu. Jadi langkah pertama adalah kuadratkan kedua ruas. Tentunya supaya tidak mengubah hasil, kalau kita akan menguadratkan ruas kiri, berarti dengan sendirinya ruas kanan juga harus dikuadratkan, ya. Kalau ini kita kuadratkan kedua ruas, kita dapatkan di sini adalah artinya begini. Tolong hati-hati 3x dikuadratkan. Kalau saya mengatakan dikuadratkan kedua ruas, berarti ruas kanannya 3x itu dikuadratkan. Jadi jangan menuliskan 3x kuadrat, ini berbeda, ya. Karena kalau kita menuliskan begini, ini artinya adalah 3 yang dikuadratkan siapa? Yang dikuadratkan x-nya. Berarti ini kalau dijabarkan artinya adalah 3 dikalikan x dikalikan x. Padahal yang dikuadratkan ruas kanan adalah 3x. Berarti nanti 3x ini yang kita kuadratkan. Ini artinya adalah 3x dikalikan 3x. Berbeda kan? Nah, supaya kalian tidak salah kaprah, maka hal-hal kecil seperti ini tolong diperhatikan. Ya, kalau nanti kalian tidak memperhatikan bentuk-bentuk ini pada saat kalian mengerjakan soal, mungkin bisa dikatakan sebagai senjata makan tuan. Kalian salah mengerjakan, kesalahan dari siapa? Dari tuannya sendiri. Kenapa? Ini contohnya, ya. Contohnya seperti ini. Jadi tolong hal-hal ini dihindari, ya. Kita balik ke sini lagi. Maka ini kita dapatkan bentuknya adalah x-1 kuadrat sama dengan 3x dikuadratkan, ya. Nah, kemudian ini kita pindah ruas dijadikan dalam satu ruas sehingga menjadi x-1 dikuadratkan. Ini kalau kita pindah berarti minus 3x dikuadratkan. Nah, karena yang di ruas kanan kita pindah ke kiri, maka ruas kanannya tinggal 0. Ya. Ini saya hapus dulu, ya. Oke. Nah, sekarang tolong dilihat bentuk ini. Ini adalah x-1 dikuadratkan dikurangi 3x dikuadratkan sama dengan 0. Menurut saya lebih baik, biasanya kalian mendapatkan bentuk kuadrat ini kemudian buru-buru mau dijabarkan. Buat apa dijabarkan? Nanti difaktorkan lagi. Menurut saya lebih baik, lebih efektif. Ini kalian misalkan sebagai variabel lain, misalnya a. Ini kita misalkan sebagai variabel lain, misalnya b. Ya, kalau kita sudah memisalkan begini, maka kita mendapatkan bentuknya menjadi a kuadrat min b kuadrat sama dengan 0, ya kan? Karena ini tadi kita misalkan sebagai a, ini kita misalkan sebagai b. Nah, sekarang yang harus kalian ingat, ini masalah pemfaktoran dari suatu persamaan kuadrat. Tentunya pada saat di SMP dulu kalian pernah mempelajari ini, ya. Mempelajari masalah berbagai cara untuk pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Ini persamaan kuadrat karena kita lihat ada pangkat 2, ya kan? Nah, kita tahu bahwa bentuk a kuadrat min b kuadrat ini kalau difaktorkan adalah a ditambah b dikalikan a min b sama dengan 0, ya kan? Nah, kemudian sekarang apa artinya bahwa a plus b dikalikan a min b sama dengan 0? Ini arti yang pertama bahwa a ditambah b sama dengan 0. Arti yang kedua bahwa a dikurangi b sama dengan 0.
Jadi perkalian yang menghasilkan 0 itu adalah salah satunya 0 atau dua-duanya 0, ya kan? Kalau salah satunya bernilai 0, dia hasilnya pasti 0, apalagi kalau dua-duanya bernilai 0. Nah, kalau sudah didapatkan bentuk seperti ini, kita kembalikan lagi. Hati-hati, tadi A dan B itu kita hanya pinjam. Sudah selayaknya kalau kita pinjam, kita kembalikan. Jadi jangan sampai yang ditanya di sini yang disuruh nyari variabel X, kita menemukan dalam A dan B, nggak bisa. Ya, kembali lagi A dan B itu pinjaman, maka sekarang kita kembalikan. Yuk kita kembalikan. A-nya itu siapa? A-nya itu adalah X-1. Ini saya kembalikan. B-nya siapa? B-nya itu 3X. Nah, ini kita bereskan satu persatu dulu ya. X kita tambahkan dengan 3X menjadi 4X. 4X min 1 sama dengan 0. Ini artinya 4X sama dengan min 1-nya kita pindah menjadi 1, ya kan? Berarti X-nya adalah 1/4. Karena ini perkalian tidak luas menjadi pembagian. Nah, sekarang yang kedua sama. Kita kembalikan si A dan B. A-nya adalah X min 1. Kita kurangi, hati-hati, B-nya adalah 3X. Jadi kalau kalian mengurangkan suatu bilangan dikurangkan dengan berapa, lebih baik pengurangnya kita berikan tanda kurung dulu, ya. Nah, baru kalau sudah ini X dikurangi 3X adalah min 2X. Min 1-nya sendiri sama dengan 0. Berarti min 1-nya kita pindah jadi min 2X sama dengan 1. X-nya sama dengan min setengah, ya kan? Nah, dari sini sudah kejawab bahwa harga mutlak X min 1 sama dengan 3X itu berlaku untuk X sama dengan 1/4 dan X sama dengan min setengah. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min setengah dan 1/4. Bisa membedakan antara contoh 1, 2, 3 dan contoh keempat ini. Mudah-mudahan kalian paham. Jadi tolong dilihat perbedaannya dalam contoh keempat ini, luas kiri dan luas kanan dia ada variabel yang harus dicari, ya. Nah sekarang saya berikan contoh kelima. Ini yang sedikit berbeda kembali. Kita punya X ditambah 2 harga mutlak sama dengan harga mutlak dari 2X min 1 misalnya. Nah, yang membedakan dengan contoh nomor 4, ini dia variabel sama-sama ada di dua ruas. Tapi di sini satu ruasnya bukan dalam bentuk mutlak. Yang contoh kelima ada variabel di dua ruas, tetapi dua-duanya ada tanda mutlak, ya kan? Nah, penyelesaiannya sama dengan nomor 4. Langkah pertama adalah kalian kuadratkan kedua ruas, ya. Sehingga kalau dikuadratkan kedua ruas, kita dapatkan di sini X ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 2X min 1 dikuadratkan. Lalu tadi setelah dikuadratkan diapain? Kita jadikan dalam satu ruas. Berarti ini X plus 2. Ini kita pindah ke kiri. Jadi min 2X min 1 kuadrat. Ini sama ya, berarti sekarang luas kanannya tidak ada kan, jadi 0. Kita balik lagi menggunakan pemisalan. Ini apa, ini apa. Bebas, kalian bebas, tidak harus mengambil A dan B. Misalnya saya ngambil karena nama saya Bowo, ini saya ambil B, ini saya ambil W. Boleh aja, silahkan. Ya. Atau kalian punya nama tertentu yang menjadi kenangan, silahkan. Ya. Nah ini sekarang seperti ini menjadi B kuadrat dikurangi W kuadrat sama dengan 0.
Ini adalah kalau difaktorkan adalah B ditambah B dikalikan B min B sama dengan 0 ya. Nah, lalu seperti contoh sebelumnya, bisa lanjutkan di sini bahwa B plus W dikalikan B min B sama dengan 0 itu artinya apa? Bahwa B plus W ditambah B min B sama dengan 0 ini artinya yang pertama bahwa B plus W sama dengan 0. Ini dulu ya. Ini dulu kita selesaikan yang bagian arti pertama dulu. Lalu kita kembalikan B-nya tadi adalah X ditambah 2. Lalu B-nya adalah 2X min 1 sama dengan 0. Ini kita gabungkan. X ditambah 2X menjadi 3X. 2 dikurangi 1 menjadi 1. Ini kalau kita nyatakan 3X sama dengan min 1, ya kan? Berarti X-nya adalah min 1/3. Sekarang contoh yang arti kedua bahwa B min B sama dengan 0. Nih, saya menyoroti bagian ini. Ini pengurangan, hati-hati. Kita masukkan si B-nya adalah X ditambah 2. Dikurangi siapa? B. B-nya ini. Dikurung dulu. Nah, karena si X plus 2 akan kita kurangi dengan ini. Hati-hati. Orang kadang menuliskan begini. X plus 2 dikurangi 2X min 1. Ini tidak betul. Karena kalau seperti ini berarti X plus 2 dikurangi 2X. Lalu nanti kita kurangi 1 lagi. Padahal yang menjadi pengurang di sini adalah si W. W-nya itu siapa? Ini segini, ya. Jadi jangan menggunakan cara ini. Ini tidak betul, ya. Banyak sekali yang kesalahan-kesalahan ada di sini, ya. Dan tadi yang saya bilang bisa menjadi senjata makan tuan. Nah, kalian nanti kalau menyelesaikannya hal-hal sepele seperti ini tidak diperhatikan. Kadang yang menjadi permasalahan adalah pada saat kalian menghadapi soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda pasti nanti hasilnya tidak ada. Kemudian dengan gampang kalian akan mengatakan bahwa soalnya salah atau esainya jawabannya salah, nggak ada jawabannya, minta anulir, minta bonus dan lain-lain. Padahal sebenarnya kesalahan ada di diri kalian sendiri, ya kan? Makanya tolong diperhatikan hal-hal kecil seperti ini supaya tidak menjerumuskan kalian sendiri. Banyak sekali ini kasus ini yang saya tidak tahu awalnya dari mana, tetapi kebiasaan-kebiasaan muncul ini tidak memberikan tanda kurung. Sebenarnya apa sih susahnya memberikan tanda kurung? Gampang kan? Nah, sehingga, ayo kita kembali ke sini. Ini kalau kita jabarkan, ini X ditambah 2. Lalu kita buka min kali 2X. Berarti minus 2X. Lalu min kali min 1. Berarti plus 1. Nah, begitu. Beda kan dengan yang tadi. Oke, sekarang X dikurangi 2X menjadi minus X. 2 ditambah 1 menjadi 3 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan di sini min X sama dengan min 3 karena 3-nya benda luas. Ini min, berarti bisa menjadi plus sehingga X-nya adalah 3. Maka himpunan penyelesaiannya kita saya tuliskan di sini saja. HP-nya adalah min 1/3 sama 3. Nah, ini perbedaan dengan contoh keempat tadi. Ini contoh kelima, di mana kedua ruasnya adalah dalam tanda mutlak. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang yang contoh ke-6 dikembangkan lagi. Kita kembangkan lagi, misalnya saya punya harga mutlak X ditambah 4 kuadrat
dikurangi 5 kali X harga mutlak X ditambah 4 kemudian ditambah 4 sama dengan 0. Bagaimana menyelesaikan ini? Ya. Bagaimana menyelesaikan ini? Coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Gimana? Bisa? Nah, kalau kalian kesulitan menyelesaikan ini, lihat. Ini punya sama kan? Nah, kalau sama boleh nggak saya misalkan dulu? Boleh. Jadi penyelesaiannya ini kita memisalkan dulu. Misalkan siapa yang mau kita misalkan ini? Harga mutlak X plus 4. Harga mutlak dari X ditambah 4 ini sama dengan apa? Apa ya? P misalnya. Ya. Sehingga kalau ini kita misalkan sebagai P, maka bentuk dari soal nomor 6 ini akan berubah menjadi P kuadrat dikurangi 5P ditambah 4 sama dengan 0. Betul? Nah, sekarang kita mendapatkan ini yang disebut dengan persamaan kuadrat. Ada pangkat 2. Berarti mau tidak mau kita selesaikan dengan cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Salah satunya yang biasa kalian pakai itu adalah memfaktorkan. Yuk kita faktorkan. P kuadrat berarti P dengan P. Kemudian kita cari dua bilangan. Kalau dikalikan adalah 4. Kalau ditambah min 5. Berarti hasilnya adalah min 4 dengan min 1. Betul? Nah, ini artinya adalah P min 4 sama dengan 0. Dan yang kedua, ini arti yang pertama. Yang kedua, ini artinya P min 1 sama dengan 0. Jangan kemudian berhenti di sini. Tidak. Karena kita tahu ini P-nya berarti sama dengan 4. Ini P-nya sama dengan 1. Ya. Jangan berhenti di sini. Karena tadi yang saya bilang di sebelumnya bahwa P ini pinjaman, maka harus kita kembalikan. Jangan kebiasaan meminjam tidak dikembalikan. Ya. Jadi ingat-ingat di dalam kehidupan juga kita kalau mau pinjam sesuatu ya dikembalikan. Maka ini karena ada dua bentuk P, ada dua nilai P, kita lihat satu persatu. Yang pertama saya akan mengupas yang P sama dengan 4. P-nya tadi siapa? P-nya tadi ini harga mutlak dari X plus 4. Maka ini harga mutlak dari X plus 4 sama dengan 4. Nah, kita kembali ke contoh tadi, contoh 2. Contoh 2 atau contoh 1. Kita kembali ke sana. Bahwa ini artinya adalah X ditambah 4 sama dengan 4. Ini yang pertama. Yang kedua, artinya X ditambah 4 adalah min 4. Ya kan? Tadi kalau kita melihat contoh pertama dan kedua, hasil dari X tambah 4 itu adalah 4 satuan ke kiri dan 4 satuan ke kanan. Ini berarti X-nya adalah 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Yang ini X-nya adalah min 4 dikurangi 4 sama dengan min 8. Kita punya dua nilai X dari 1P. Padahal hati-hati, kita masih punya P satu lagi. Ini baru yang P sama dengan 4, belum yang P sama dengan 1. Kalau P sama dengan 1, dengan cara yang sama, kita kembalikan. Si P-nya ini adalah harga mutlak dari X plus 4 sama dengan 1. Lalu kita artikan sama dengan sebelumnya, bahwa ini adalah X ditambah 4 sama dengan 1. Yang satu lagi X ditambah 4 sama dengan min 1.
Kita selesaikan ini X sama dengan 1 min 4. Berarti X-nya berapa? Minus 3. Ini X sama dengan min 1 min 4. Berarti X-nya adalah min 5. Ya. Kita punya dua nilai X lagi. Sehingga kalau di total penyelesaiannya ini ada berapa nilai X? Dari P yang pertama kita dapat 2, dari P yang kedua kita dapat 2. Maka semuanya ada 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya ini kita kumpulkan jadi 1. Ambil dulu yang paling kecil. Paling kecil adalah minus 8. Ini yang berada di, kalau kita buat di garis bilangan, dia yang berada di paling kiri. Kemudian disusul oleh min 5. Kemudian disusul oleh min 3. Dan yang paling besar adalah 0. Nah, ini penyelesaiannya. Apakah cukup jelas apa yang saya jelaskan mengenai mencari persamaan, mencari variabel X dalam persamaan nilai mutlak? Sebenarnya variabel tidak harus X, bebas, yang penting ada variabel yang ditanyakan dalam suatu persamaan. Ya. Hanya di dalam matematik biasanya orang pakainya X, Y, Z, ABC, PQR dan lain-lain. Ya. X dan Y ini yang paling sering kita pakai, tapi tidak harus menggunakan variabel X. Nah, kalau sudah yang tadi contoh 1 sampai 6 cukup jelas, saya berikan contoh yang ke-7. Ada sedikit perbedaan bahwa di sini harga mutlaknya berada di dalam satu variabel X, di depan 3. Ya. Ini bagaimana penyelesaiannya? X kuadrat dikurangi 2 kali harga mutlak X dikurangi 8 sama dengan 0. Sama, langkah penyelesaiannya hampir sama dengan nomor 6. Kita misalkan dulu, bedanya tadi kalau di nomor 6 bagian depan dengan bagian tengah A dan B-nya dalam persamaan kuadrat itu sama. Nah, di sini berbeda. Jadi yang kita misalkan ini, ambil si harga mutlak X-nya. Harga mutlak X misalnya saya sebut sebagai A. Ya. Kemudian kalau sudah kalian nyatakan bahwa harga mutlak X sebagai A, kalian kuadratkan kembali. Ini kita kuadratkan. Berarti kalau kita kuadratkan adalah harga mutlak X kuadrat sama dengan A kuadrat. Tentunya harga mutlak X dikuadratkan, harga mutlak sendiri kan sudah bernilai positif. Dikuadratkan berarti pasti positif kan? Berarti akan sama dengan bentuk ini. Ya bukan? Ya kan? Nah, kalau sudah begini, kita lihat bahwa X kuadrat sama dengan A kuadrat, maka persamaan ini berubah. X kuadratnya menjadi siapa? A kuadrat. Jadi A kuadrat. Kemudian harga mutlak X-nya menjadi siapa? Menjadi A. Jadi min 2A. Lalu min 8 tetap. Nah, kita kembali ke bentuk penyelesaian persamaan kuadrat. Faktorkan. Yuk kita faktorkan yuk. Berarti ini A, ya kan? Kemudian cari dua bilangan, kalau dikalikan min 8, kalau ditambah min 2. Coba berapa? Min 8 dikalikan ditambah min 2. Yaitu min 4 sama plus 2. Ya kan? Jadi ini artinya yang pertama X min 4 sama dengan 0. Yang kedua A plus 2 sama dengan 0. Ini kita dapatkan A-nya sama dengan 4. Ini kita dapatkan A-nya sama dengan min 2. Lalu kita bicara masalah pinjam meminjam, balikin. Ya. A sama dengan 4. Untuk A sama dengan 4. Ini A-nya tadi adalah harga mutlak X sama dengan 4, kan? Kita tadi mengambil bahwa A-nya adalah harga mutlak X. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Berarti ini artinya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan min 4. Ya kan?
Oke. Kemudian yang kedua kita mendapatkan A sama dengan min 2. Nih, A sama dengan min 2. Balikin juga. Ini artinya adalah harga mutlak X sama dengan min 2. Ini bagaimana penyelesaiannya? Kalau ini udah pasti, ya, harga mutlak X sama dengan 4, berarti bisa 4 satuan ke kanan, bisa 4 satuan ke kiri. Maka ini adalah 4 sama min 4, ya kan? Lalu ini harga mutlak X sama dengan min 2. Mungkin enggak? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kemarin kita membahas bahwa nilai mutlak itu apa sih? Nilai mutlak itu apa? Pengertian dari kemarin yang kita pelajari bahwa nilai mutlak ini tidak ada yang bernilai negatif. Lalu mungkin kalian bertanya, terus penyelesaiannya bagaimana? Ya sudah, yang bagian ini harga mutlak X sama dengan min 2, ini kita tuliskan saja tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Karena tidak ada. Mau cari X berapapun yang harga mutlaknya sama dengan min 2 itu nggak ada. Ya. Jadi ini kita anggap tidak memenuhi, sehingga yang kita ambil mana? Ini aja yang kita ambil. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang kecil dulu, min 4 sama 4. Ya. Ini tolong dibedakan, tidak memenuhi, ya. Tidak memenuhi karena apa? Yaitu tadi, karena tidak ada nilai mutlak dari suatu bilangan tertentu yang hasilnya adalah negatif. Tidak ada. Ya, tolong dicermati dulu. Udah ada 7 soal, 7 contoh soal. Ya baik. Kalau saya sudah memberikan 7 contoh soal, ya. 7 contoh soal yang berbeda tentang persamaan nilai mutlak. Dari 7 contoh soal yang tadi sudah saya jabarkan, termasuk langkah-langkah pengerjaannya, saya coba minta kalian untuk menyelesaikan ini. Saya punya beberapa soal, ini untuk sekedar latihan saja. Apakah kemudian dikumpulkan? Tidak usah dikumpulkan. Tetapi saya berharap, walaupun jangan selalu berpandangan begini. Orang biasanya berpandangan, tidak dikumpulkan, tidak usah dicoba. Nah, saya nggak setuju pandangan itu, ya. Jadi walaupun dikatakan tidak dikumpulkan, tetap kita harus dicoba. Belajar matematik gampang kok. Kalau kalian mau latihan, ya, tadi saya sudah menjabarkan langkah-langkahnya, prosesnya begini, kemudian tolong latihan. Tanpa kalian mau latihan, tidak akan mungkin belajar matematik. Nanti yang ada menjadi kalian mengatakan bahwa matematik sulit, maaf, matematik sulit, susah, dan lain-lain lah. Pokoknya yang jelek-jelek aja matematik. Nah itu, ya. Biasanya penilaian seorang terhadap matematik itu adalah yang jelek-jelek. Apalagi ditambah gurunya dengan yang sikapnya mungkin kurang mengenakan, yang galak dan lain-lain. Nggak tahu saya bahwa dari zaman saya sekolah sampai dengan sekarang guru matematik kok identik dengan galak. Padahal tidak semua. Kasihan banget ya. Ya, nah baik. Ini kembali lagi saya berikan 4 contoh soal. Saya berharap kalian mau mencoba, ya. Nanti kalau ada kesulitan bagaimana? Kita ada namanya nanti yang ada jadwal tertentu yang kita harus video conference. Ada interaksi antara saya dengan kalian. Silakan ditanyakan, boleh ditanyakan. Jadi nanti kalian menanyakan misalnya, Pak saya nggak tahu nomor 2 misalnya, soalnya begini, nanti saya akan live di papan tulis. Ya. Saya langsung siarkan ini bahwa penyelesaiannya begini di papan tulis. Ya, begitu ya. Oke baik. Atau kalau misalnya ada pas kalian mencoba di rumah, kemudian menunggu jadwal pertemuan video conference masih lama. Saya pengen ini aja lah, pengen tanya pribadi, silakan. Boleh
via WA saya yang kemarin yang waktu itu sudah saya berikan nomornya, silakan ya. Nanti saya akan bantu. Saya pasti akan dengan senang hati akan membantu kalian. Kalau misalnya saya tidak bisa bagaimana? Saya juga manusia, ya. Mungkin saya lupa caranya bagaimana. Itu menjadi PR saya. PR saya harus mencari karena saya harus menyampaikan kepada kalian penyelesaiannya seperti ini. Jadi kalau suatu saat nanti kalian menanyakan soal dan saya tidak bisa atau saya lupa caranya, saya minta waktu. Tapi bukan berarti saya abaikan, tidak. Saya minta waktu. Coba saya, karena saya ada lupa cara menyelesaikan ini, saya coba minta waktu untuk beberapa beberapa lama untuk menyelesaikan soal yang kalian tanyakan. Begitu ya. Jadi tidak kemudian walaupun di sini saya membantu kalian memberikan materi pelajaran, bukan berarti kemudian nanti kalian menanyakan kemudian ada saatnya mungkin saya tidak bisa langsung menjawab juga. Gitu ya. Sama, itu menjadi PR saya. Nah, jadi kembali lagi saya berharap betul walaupun kita belum pernah ketemu, saya berharap betul ini tolong tidak diabaikan. Tolong sekali tidak diabaikan. Kapan sempatnya ada waktu silakan. Dicoba aja dipotret-potret ya. Kalau nggak ngerti tadi boleh menunggu jadwal kita video conference ya, nanti bisa interaksi. Atau kalau misalnya masih lama silakan via WA saya dulu untuk sekedar tanya jawab nggak masalah ya. Karena kembali lagi ini bukan tugas yang harus dikumpulkan, tidak. Ini sebagai latihan saja. Belajar matematik tanpa latihan adalah mustahil. Oke, saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya berikan. Selamat pagi.